Jadi mereka itu kayak semacam mengatakan yang menurut mereka benar, padahal belum sesuai dengan fakta, belum tentu itu sesuai dengan fakta itu. Hai, welcome back to my YouTube channel. Aku Ami Teresia. Kali ini aku excited banget untuk nge-review buku yang baru aja banget aku selesai baca. Dan bukunya adalah jeng jeng jeng, Big Little Lies dari Liane Moriarty. Iya, ini adalah cover movie-nya, cover TV series-nya, dan aku baru banget selesai baca buku ini, dan aku excited untuk menjelaskan isi di dalam buku ini. Spoiler free, tenang aja, ini aku nggak bakal spoiler apa-apa di dalam buku ini, so yeah, let's get into it. Menurutku, Big Little Lies ini tuh lebih ke contemporary fiction, lalu lebih ke drama, dan slightest dengan sedikit misteri di dalamnya. Jadi itu yang membuat buku ini tuh menarik karena ya misteri dan juga drama. Tapi menurutku buku ini juga memiliki unsur thriller di dalamnya. Buku ini mengambil sudut pandang, bukan sudut pandang sih, lebih ke buku ini mengambil sisi dari 3 ibu, yaitu ada Madeline, ada Celeste, dan juga ada Jane. Mereka itu sedang memiliki masalahnya masing-masing dan memiliki konflik di dalam keluarganya masing-masing. Yang pertama ada Madeline Mackenzie, dia adalah seorang perempuan dengan 2 anak, ada Chloe dan Fred, dan dia memiliki suami yang bernama Ed. Dia itu perempuan yang bright, yang positif banget, yang agak sedikit feisty. Jadi Madeline ini memiliki konflik di mana sebelum dia menikah dengan Ed, suaminya yang sekarang, dia sudah pernah menikah dengan Nathan dan memiliki 1 anak yang bernama Abigail. Dan si Madeline ini cenderung bersifat kayak nggak terima kenapa si Nathan yang notabene sudah menikah lagi dengan perempuan bernama Bonnie, dan si Madeline ini nggak mau terima kenapa si Nathan hidupnya itu lebih bagus atau lebih bahagia dengan Bonnie daripada ketika dia bersama Madeline. Itu yang membuat Madeline itu agak sedikit tidak terima dengan kehidupannya yang sekarang. Walaupun aku bisa ngelihat dari buku ini, si Madeline ini tipe keluarga yang bahagia dengan suami yang humoris, terus anak-anaknya mungkin sedikit gaul, cuman mungkin masalahnya kepada Abigail, yaitu anaknya, yang Abigail ini lebih memilih Nathan dan Bonnie dibanding tinggal dengan Madeline. So yeah, it's a little bit complicated for Madeline, dan mungkin itu yang membuat Madeline itu agak sedikit stres dengan kehidupannya. Lalu ada wanita yang bernama Celeste, yang dia itu former lawyer, dia itu adalah seorang lawyer dulunya, lalu dia menikah dengan Perry White, seorang businessman yang kaya banget dan mereka itu sukses. Jadi si Celeste ini memiliki kehidupan yang luar biasa kaya dan mereka dikaruniai oleh 2 orang anak kembar laki-laki. Celeste itu diibaratkan kayak kehidupan perempuan wanita yang diimpi-impikan, di mana dia memiliki suami yang tampan, suami yang baik, suami yang sayang banget kepada anaknya, tapi ada tapinya. Dan apa itu? Kalian pokoknya bisa temukan jawabannya di dalam buku ini. Dan di sini ada wanita yang bernama Jane, dia berumur 24 tahun dan dia adalah single mom dengan 1 anak yang bernama Ziggy, dan dia baru pindah ke area itu. Dan menurut para ibu-ibu lainnya, si Jane ini agak sedikit misterius dan aneh mungkin bagi orang-orang lain. So, buku ini mengambil latar belakang di Australia yang menurutku keren banget karena di Australia itu terkenal dengan pantainya, dan di buku ini dideskripsikan hal-hal yang berbau pantai, so it's really exciting. Lalu di sini tuh juga berlokasi di Periwai. I kinda forgot how to pronounce it. Pokoknya ini berlokasi di Periwai Elementary School atau Periwai, sekolah Periwai lah. Dan anak-anak dari ketiga ibu itu bersekolah di Periwai High School. Hal yang unik dari buku ini adalah di awal dari buku ini, di very beginning of this book, kalian bakal disuguhkan bahwa ada sebuah pembunuhan. Kalian nggak bakal tahu itu siapa dan bagaimana cara ngebunuhnya. Pokoknya ada orang yang meninggal, dan di bagian akhir
akhir kalian akan tahu siapa yang dibunuh dan kenapa dibunuh dan bagaimana cara ngebunuhnya. Jadi waktu menceritakan di buku ini ada beberapa sedikit sesi-sesi di akhir bab di mana saksi-saksi itu mencoba untuk menjelaskan apa yang terjadi. Jadi kalian itu bisa mendapatkan serpihan-serpihan dari misteri yang ada di dalam buku ini melalui akhir dari bab ini. Jadi yang menurutku itu kayak unik banget dan keren banget. Jadi kita itu kayak dipermainkan perasaan kita, dipermainkan otak kita, karena kita itu bakal lebih kayak, wow, jangan-jangan orang ini nih, wow, jangan-jangan orang ini nih yang mati gitu. Jadi kayak keren banget dan aku excited. Makanya aku waktu ngebaca buku ini aku nggak bisa berhenti karena aku penasaran siapa yang mati. Yang aku suka dari buku ini adalah seperti yang aku bilang sebelumnya, buku ini takes place di Australia dan menurutku cara author mendetailkan pantai-pantai di Australia itu ngena banget dan aku suka pantai. So yeah, when this book talks a lot about beach, aku jadi kayak keren banget dan aku suka banget. Hal kedua yang aku suka dari author ini adalah aku suka bagaimana Liane Moriarty ini ngebalance antara humor dan juga hal-hal gelap di dalamnya. Jadi di sini tuh banyak hal-hal yang mungkin agak nge-trigger pembaca, kayak semacam hal-hal yang mungkin agak sedikit gelap untuk dibicarakan dan masih menganggap kayak semacam ceritanya ini serealistis mungkin. Mungkin itu yang membuat para pembaca itu kesel dan emosi banget karena ya seperti itulah realitasnya gitu. Lalu aku juga suka bagian sesi wawancaranya, di mana di sesi wawancaranya ini yang diwawancarai adalah para ibu-ibu yang lain, bukan para tiga ibu itu yang kusebutkan sebelumnya. Jadi kayak semacam sesi wawancaranya ini lucu banget karena ini mengisahkan sifat yang ibu-ibu banget, di mana mereka tuh saling bergosip ke satu sama lain. Jadi mereka itu kayak semacam mengatakan yang menurut mereka benar, padahal belum sesuai dengan fakta, belum tentu itu sesuai dengan fakta. Itu yang membuat aku ketawa terus di buku ini karena ya ibu-ibu banget gitu, kayak semacam this is moms yang suka gosip-gosip apa. Jadi ya di bagian wawancara itu bukan cuma tegang dan bukan cuma di mana kita bisa menebak siapa pembunuhnya atau siapa yang terbunuh, tapi kita juga bisa merasakan kayak humor di antara ibu-ibu itu. So ya, aku pokoknya ketawa terus lah ngelihat sifat para ibu-ibu di dalam buku ini. Karakter-karakter yang aku suka di dalam buku ini adalah anak-anak dari ketiga ibu ini. Aku suka Chloe, aku suka si Max dan Josh, dan aku juga suka sama sifatnya Ziggy, kayak semacam anak-anak pada umumnya yang memiliki free will. Walaupun aku nggak suka sama karakternya Abigail, aku nggak terlalu suka karakternya Abigail, ya mungkin dia tuh sifat anak-anak teenager pada umumnya yang masih mencari jati diri, bla 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 dan sebagainya. Tapi ya, that's the point of this book, right? Ini adalah poin dari ceritanya Madeline, di mana kita mungkin agak sedikit membenci Abigail. Dan karakter selanjutnya yang aku suka adalah si Ed, suaminya si Madeline. Aku suka banget sama suaminya Madeline itu yang orangnya sabar banget. Jadi dia kayak tipe suami yang diam, suami yang iya gitu-gitu doang. Sementara Madeline yang gitu-gitu, jadi kayak ya ampun, lucu banget. Itu yang membuat aku juga ketawa di dalam buku ini, yaitu keluarganya si Madeline itulah pokoknya. Dan mungkin kekurangan dari buku ini, kalau misalkan kalian suka buku thriller yang pure thriller atau pure mystery, buku ini mungkin nggak cocok untuk kalian karena buku ini tuh lebih kayak 80% drama dan 20% thrillernya. Karena ya di sini tuh tujuannya adalah mencari tahu siapa yang dibunuh dan siapa yang terbunuh. Dan di pertengahan dan awal dari buku ini tuh lebih banyak drama tentang ibu-ibu, drama tentang wanita, bla 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 dan sebagainya. Dan mungkin kalau kalian nggak suka buku yang nggak pure misteri, nggak pure hal-hal mengerikan, mungkin nggak cocok sih untuk ngebaca buku ini. Tapi kalau kalian lebih sedikit suka lonjakan-lonjakan, kalian cocok banget untuk ngebaca buku ini. Apalagi kalau kalian suka nonton drama atau suka drama, buku ini banyak banget hal dramanya. Apalagi kalau kalian suka thriller, wah pas banget deh kalian ngebaca buku ini. So ya, aku ya personally suka sih sama buku ini karena aku nggak terlalu minat dan nggak terlalu nge-hype sama drama, jadi ya mungkin aku bakal ngasih rating buku ini 3,5 gitu. Cuman yang aku suka dari buku ini adalah sisi misterinya, dimana aku itu
terpump, terpacu untuk mencari tahu siapa sih yang mati dan siapa sih yang ngebunuh dan bagaimana cara dia mati gitu. Jadi ya itu yang ngebuat aku ke-pump untuk ngebaca buku ini sampai selesai. Dan aku bakal ngebahas sedikit tentang TV seriesnya yang berjudul sama Big Little Lies dari HBO, dari HBO. Menurutku TV seriesnya itu bagus, masih mengambil unsur di dalam buku ini, masih mengambil konsep-konsep di dalam buku ini. Bahkan sebagian besar cerita yang ada dalam buku ini diadaptasikan dari novel. Walaupun ada beberapa yang berubah, ya kalian bisa nonton aja sendiri. Tapi ya perubahan itu menurutku nggak sedikit mengecewakan, nggak mengecewakan banget lah pokoknya. Jadi kayak oke lah, masih bisa diterima dan aku masih enjoy banget sama ceritanya karena aku senang banget ngelihat Madeline dibuat, ya maksudnya bisa ngelihat sosoknya Madeline, bisa ngelihat sosoknya Celeste, apalagi ya yang main jadi Celeste itu Nicole Kidman, yang menurutku itu Nicole Kidman itu cantik banget. Dan ada Jane juga, dan ada Renata, dan sebagainya. Jadi ya kayak semacam pilihan aktornya juga bagus, pilihan aktornya juga keren, jadi ya aku suka. Dan ternyata TV series Big Little Lies ini ada 2 season, yang dimana season keduanya itu mungkin lebih kayak pasca dari buku ini. So ya, aku bakal ngebiarin kalian untuk menilai sendirilah bagaimana TV seriesnya ini, apalagi yang season keduanya. So ya, kalian nonton aja dan jangan lupa mungkin kalian harus baca buku ini dulu sebelum nonton TV seriesnya ya. Jadi kalian bisa ngelihat perbedaannya dan bisa ngerasakan hype-nya juga. Oke, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih udah menonton. Dan seperti biasa, aku bakal ingatin kalau ada novelku di Gramedia Digital yang berjudul Merpati yang Mencintai Langit. Dan aku bakal berterima kasih banget kalau kalian beli bukuku dan ngebaca bukuku. Kalian bisa komen atau ngasih komentar tentang bukuku di Instagramku. Kalian bisa ngeliat Instagramku di deskripsi, bisa nge-follow aku, dan maybe we can talk more about this. So ya, terima kasih banyak banget udah menonton, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel dan video ini, dan jangan lupa dukung aku di traktir. Okay, thank you for watching. Bye! Bye!